Cek suaranya sudah masuk, Pak? Sudah, Pak. Sudah lebih jelas Pak. dari tadi. Sudah, Pak. Oh, oke. Ini saya pakai HP untuk mic-nya. Oh iya, lebih jelas ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Cahyo. Apa kabar hari ini? Pagi Pak Cahyo. Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik semua. Sudah sarapan semua, nggih? Belum Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Tadi bangunnya Nah, kesiangan. nanti untuk pembelajaran berikutnya, kalau kalian mau Zoom seperti ini, itu sarapan terlebih dahulu. Jadi biar nanti ketika mengikuti pembelajaran bisa fokus ya. Oke, Siap, Pak. sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memastikan dulu untuk pesertanya pada pagi hari ini sudah lengkap. Ini yang belum on cam, silahkan di on cam kan dulu kameranya. Mas Rido, oke. Siap Bapak, sinyal lagi low. Oke, nggak apa-apa Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, lagi kurang enak badan Pak. Oke, jaga kesehatan ya Mas. Siap Bapak. Minum vitamin biar sehat. Siap Bapak. Oke, sepertinya sudah hadir semua ya. Oke, kalau sudah hadir semua, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam pembelajaran, serta ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Novian, mohon untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk berikutnya, agar kalian semakin bersemangat dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan semangat juang yang tinggi, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung di tempat masing-masing terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tetapi tadi mungkin Bapak dengar untuk suaranya masih ada beberapa yang kurang lantang ya. Jadi untuk besok kalau menyanyikan lagu kebangsaan, itu harus benar-benar lantang. Jadi biar kita terlihat kalau memang punya semangat juang dan punya rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, apakah masih ada yang ingat pembelajaran yang kemarin itu materinya tentang apa? Aplikasi pengolah kata Pak. Oke, Mbak Gusniati ya. Yang lain ada yang ingat nggak kemarin aplikasi pengolah kata apa saja? Word. LibreOffice. LibreOffice. Terus ada apa lagi? WPS Pak. Word, Pak. Word. Oke, beberapa sudah masih ingat semua ya. Nah, untuk yang pertemuan pada kali ini, Bapak akan menyampaikan untuk aplikasi yang paling populer dan sering digunakan. Yaitu apa? Notepad. Bukan, yang lain. Yang paling populer biasa digunakan? Word, Pak. Word. Oke, Microsoft Word ya. Jadi nanti kalau Word. kalian misalkan menggunakan aplikasi pengolah kata yang paling populer itu Microsoft Word. Mas Rashid tadi tepat sekali jawabannya. Kemarin materinya mungkin sudah dibaca-baca lagi ya Mas ya. Oke, Iya, Pak. untuk Microsoft Word di sini kenapa Bapak pilih selain materinya itu yang paling populer digunakan, itu ketika kalian nanti bekerja untuk Microsoft Office itu memang dibutuhkan. Jadi nanti ketika kalian mau melamar pekerjaan, itu biasanya ada syarat bisa menggunakan teknologi IT. Salah satunya itu menguasai tentang Microsoft Office. Oke, untuk melanjutkan, Bapak tampilkan dulu untuk materinya.
Apakah sudah tampil? Loading, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, ini untuk materinya ya. Oke, Bapak slideshow dulu. Oke, ini adalah Microsoft Office Word. Nah, kegiatan belajar hari ini itu apa saja? Yang pertama yaitu pretest. Yang kedua kita diskusi tentang Microsoft Office Word. Terus yang ketiga itu LKPD. Yang keempat post-test. Nah, mulai dari kegiatan yang pertama dulu yaitu pretest. Silahkan kalian bisa mengerjakan pretestnya yang sudah Bapak share di Google Classroom atau bisa scan barcode yang ada di Microsoft PowerPoint ini. Oke, waktunya 2 menit ya. Silahkan bisa dikerjakan cepat saja karena soalnya tidak terlalu banyak. Dan Bapak kira juga mudah kalau kalian kemarin masih mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan. Bapak, Oke, QR code-nya mana, Pak? Gimana? Mbak Gusniati? QR Slide-nya code-nya ganti, belum Pak. tampil, Pak. Nggak bisa scan, Pak. Nggak ada QR-nya. Nggak ada QR-nya. Oke. Bentar, ini di tempat saya sudah ganti. Slideshow-nya apakah sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Masih di halaman pertama. Oke, mungkin Bapak tampilkan seperti ini saja karena mungkin juga sinyalnya agak bermasalah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Ya, Pak. Oke, silahkan bisa di-scan untuk barcode-nya. Nah, di sini untuk barcode-nya mungkin kalian bisa menggunakan QR code dan kalian bisa mengerjakan. Sudah selesai? Oke, Sudah, cukup Pak. ya. Sudah, Nah, Pak. nanti untuk pembahasannya pretest dan post-test akan Bapak bahas nanti di pertemuan akhir. Kita lihat dari perkembangan kalian. Oke, untuk berikutnya di sini Bapak punya motivasi yang Bapak ambil dari Imam Syafi'i. Itu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, dari sana bisa kita lihat ya, belajar itu kita memang mungkin pahit ya, tetapi itu juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Bapak Ibu guru, bukan untuk orang tua. Jadi untuk diri kalian sendiri. Jadi nanti yang akan merasakan dampaknya, merasakan manfaatnya itu adalah kalian sendiri. Oke, itu untuk motivasi pada pagi hari ini. Mungkin bisa direnungkan dan bisa dipahami untuk berikutnya. Oke, yang kedua tujuan pembelajaran. Pada pagi hari ini kita nanti akan membahas apa saja. Itu yang pertama tentang mengidentifikasi menu dan icon pada aplikasi pengolah kata dengan baik. Tadi sudah Bapak sampaikan, itu pengolah kata yang kita gunakan yaitu Microsoft Office Word. Terus yang kedua, itu dapat menjelaskan menu dan icon pada aplikasi pengolah kata dengan tepat. Jadi nanti kita pengenalan dulu untuk icon-iconnya sama menu-menunya. Nah, pertanyaannya di sini, sudahkah Anda pernah menggunakan Microsoft Office Word sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Dikit-dikit, Pak. Pernah sebentar, Pak. Dikit-dikit. Belum, Pak. Nah, sebentar. Oke, Oke, ada beberapa yang pernah. Oke, biasanya digunakan untuk apa Microsoft Word-nya? Untuk buat surat, Pak. Buat surat. Surat dengan siapa, Mas Ridho? Dengan teman. Lawan jenis, Bapak. Oke, dengan teman lawan jenis ya. Dikirimkan lewat mana biasanya, Mas? Lewat WA, Pak. Tapi pakainya WPS, bukan Microsoft. Oh, enggak langsung chat aja, Mas? Itu, Pak, biar bervariasi. Oh, gitu. Anak Oke. muda. Tuh, namanya kreatif ya. Oke, yang biasanya menggunakan Microsoft Office Word tidak asing lagi ya dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang mungkin bisa Bapak jelaskan secara umum, tapi nanti untuk rincinya kita sambil praktek aja kalau waktunya sudah praktek. Oke, yang pertama di sini ada title bar. Untuk title bar di sini itu digunakan untuk menampilkan judul atau nama file yang kalian buka. Tetapi kalau kalian baru membuat di awal,
itu biasanya nanti defaultnya atau dari bawaannya itu pakai dokumen 1 seperti ini. Terus yang kedua ada quick access bar. Nah, di sini itu untuk akses cepat menu atau fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Office Word. Layaknya kalau kalian menggunakan HP itu ada shortcut-nya. Nah, di sini juga kita menggunakan shortcut. Itu bisa dimodifikasi juga untuk quick access bar ini. Jadi bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangi. Seperti kalau kalian menggunakan HP itu shortcut-nya juga seperti itu. Terus yang ketiga itu ada ribbon. Ribbon di sini itu penjabaran dari menu bar. Jadi yang ketiga, mohon maaf, itu ada menu bar di sini. Jadi nanti menu bar itu adalah daftar tampilan dari menu-menu yang ada di Microsoft Office Word. Terus nanti dijabarkan melalui ribbonnya. Jadi nanti kalau kalian memilih menu yang berbeda, ribbonnya juga akan berbeda-beda. Jadi sesuai dengan menu yang kalian pilih. Terus yang berikutnya lagi itu adalah ruler. Nah, ruler di sini itu untuk mengatur dan menselaraskan teks ataupun paragraf. Jadi nanti kalau kalian mengetik, terus di situ ada tulisan nomor 1, nomor 2, itu agak menjorok ke kanan, itu biasanya menggunakan ruler juga bisa diatur. Oke, terus yang terakhir itu adalah scroll bar. Nah, scroll bar di sini itu digunakan untuk menggeser halaman. Di sini mungkin di tempat Bapak itu tampilannya scroll barnya baru yang atas bawah ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan di zoom untuk kertasnya tidak muat ditampilkan dalam satu halaman seperti ini, nanti juga akan muncul scroll bar untuk dari samping kanan kiri itu jadi bisa digeser. Terus yang berikutnya ketika kalian nanti memilih daftar menu file, ini yang agak berbeda karena di sini untuk yang lain mungkin tampilannya seperti ini ya, nanti hanya mungkin ribbonnya berganti, tapi untuk menu file di sini itu nanti bisa disebut ke backstack menu seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan berubah halaman lembar kerjanya. Nah, di sini mungkin ada beberapa menu, yaitu ada home, new, open, info, save as, dan save, print, share, export, dan close. Nah, di sini ketika kalian menggunakan backstack menu yang kalian klik tadi menu file di bagian lembar kerja, itu nanti ada beberapa pilihan menu seperti ini. Untuk yang biasa digunakan itu ada new. New itu biasanya nanti digunakan untuk membuat dokumen baru. Nanti kalau kalian mau menggunakan template-templatenya, kalian bisa memilih di bagian kanan layarnya di situ. Di situ ada pilihannya nanti. Oke. Terus yang berikutnya ada open. Open digunakan untuk membuka dokumen. Jadi nanti kalau kalian mau membuka dokumen, itu kalian bisa menggunakan menu open. Nanti tinggal memilih foldernya ada di mana. Terus info itu untuk detail filenya. Save sama save as itu digunakan untuk menyimpan, tetapi nanti di sini ada perbedaan. Kalau save itu biasanya kalian gunakan nanti kalau kalian editing file, terus mau di save filenya, atau disimpan filenya, itu kalian bisa menggunakan menu save ini. Tapi kalau save as, itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang baru. Jadi kalau kalian editing dokumen, nah nanti file yang sudah kalian edit itu akan tetap ada kalau kalian pakai save as. Tapi kalau kalian bikin yang baru, itu biasanya menggunakan menu save as. Terus print itu untuk mencetak dokumen, share itu untuk membagikan dokumen, export itu untuk mengekspor atau mungkin menyimpan file yang dalam jenis lain, terus close ini untuk menutup bagian backstack menu ini. Jadi kembali ke lembar kerja. Oke, berikutnya di sini ada perbedaan menu, ribbon, dan group. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk menu itu memang daftarnya ada di bagian atas. Jadi di sini ada beberapa pilihan menu. Nanti defaultnya itu ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Sama nanti kalau kalian membutuhkan bantuan itu bisa menggunakan help di sini. Terus ribbon itu penjabaran dari menu-menu yang ada di sini. Terus di ribbon sendiri itu nanti ada grup-grupnya sendiri. Jadi disesuaikan dengan grup atau kelompok-kelompok pada fungsinya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas, Mbak? Jelas, Pak. Oke, sudah paham semua ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada menu home. Nah, menu home di sini bisa dilihat ada berapa grup di ribbon pada menu home.
Ada 5, berapa Pak. grup? Ada 5, Ada Pak. Oke, berarti 5. sudah paham ya perbedaan menu home dan menu grup dan ribbon ya. Jadi sudah paham perbedaannya. Nah, menu home di sini itu fungsi umumnya digunakan untuk mengatur teks dan paragraf. Oke, di sini untuk grupnya yang pertama itu ada clipboard, yang kedua ada font, ketiga ada paragraf, keempat ada style, dan yang terakhir adalah editing. Oke, untuk menu grup clipboard di sini itu mungkin kalian sudah sering mendengar ada copy paste ya. Nah, ini juga kalian nanti bisa menggunakan menu copy paste, tapi kalau tandanya seperti ini itu tidak aktif ya, tadi tidak bisa digunakan. Ini karena tulisannya belum dipilih. Jadi nanti kalau kalian sudah memilih tulisannya itu bisa menggunakan menu cut sama copy. Cut itu untuk memindahkan teks atau paragraf, untuk copy itu untuk menggandakan. Nah, di sini untuk paste sendiri itu biasanya ketika kalian sudah melakukan cut atau copy, nanti bisa menggunakan menu paste ini untuk menampilkan atau menempelkan teks yang sudah kalian cut atau copy tadi. Oke, terus untuk menu font di sini bisa kalian lihat secara detail, itu mungkin sudah kelihatan ya, icon-iconnya itu kalau di Microsoft Word itu memang sudah sangat familiar ketika kalian nanti lihat itu sudah menggambarkan dari bentuknya. Itu jadi kalau kalian mungkin mau mencari-cari, mencoba-coba itu bisa dilihat. Di sini mungkin ada huruf B, B-nya di sini ketika kalian buka itu pasti akan kelihatan agak tebal ya. Nah, jadi fungsinya di sini untuk B atau bold itu biasanya digunakan untuk mencetak tebal tulisan. Terus I itu italic itu digunakan untuk mencetak miring tulisannya. U itu untuk underline atau menggarisbawahi. Jadi di sini icon-iconnya sudah sangat jelas sekali. Terus Arial di sini itu biasanya nanti kalian gunakan untuk mengganti jenis fontnya. Jadi nanti ketika kalian klik segitiga yang menuju ke bawah ini, anak panah ke bawah, itu nanti akan muncul pilihan-pilihannya itu secara default banyak sekali. Nanti bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Terus sampingnya itu ada font size atau ukuran font. Jadi nanti kalau kalian mau membesarkan teksnya itu biar lebih besar itu bisa menggunakan ini. Oke, terus berikutnya di sini ada lagi untuk mengganti ukuran juga sama. Terus di sini untuk mewarnai itu kelihatan ya, di sini ada warnanya kuning sama merah. Yang kuning ini biasanya kalau kalian pakai stabilo, kalau di catatan, nah itu di highlight. Sama seperti ini tulisan menu home ini. Nah ini ada highlightnya ya, warna kuning. Nah ini bisa digunakan ketika kalian menggunakan Microsoft Office Word. Jadi nanti biar teksnya kelihatan lebih muncul atau mungkin bisa kelihatan kalau kalian misalkan mau belajar itu biar lebih gampang, itu bisa menggunakan menu highlight ini. Terus ini font colornya, jadi kalau kalian tulisannya mau diganti warna-warni itu bisa menggunakan ini. Terus paragraf di sini juga kelihatan tuh yang paling bawah ini ada 4 ini untuk perataan teks. Jadi nanti ada rata kiri, ada rata tengah, rata kanan dan rata kanan kiri. Oke, itu untuk paragraf. Terus yang berikutnya lagi ini untuk penomoran sama mungkin kalau menggunakan simbol-simbol. Nah, itu kalian bisa menggunakan bullet and numbering di sini. Itu biasanya style di sini untuk menggunakan gaya, editing itu menu-menu edit yang bisa kalian gunakan. Find itu untuk mencari, replace itu untuk menggantikan, dan select itu untuk memilih. Nanti bisa dipraktekkan saja. Terus yang berikutnya lagi adalah menu insert. Menu insert di sini ada banyak sekali ya, tetapi secara umum itu digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Baik itu halaman, tabel, illustration itu yang ada gambarnya, terus ada bentuk-bentuk, ada icon mungkin, terus ada grafik, itu bisa kalian sisipkan semua di menu insert ini. Nah, untuk pack sendiri itu nanti pilihannya juga macam-macam, ada cover pack atau halaman, judul itu biasanya ketika kalian mau dibikin covernya, kalau kalian pakai buku itu biasanya ada covernya ya, ada halaman judulnya di awal, itu kalian bisa memanfaatkan template-template yang sudah ada di sini. Terus blank pack itu menu yang kosong tadi, seperti kalau kalian tadi menggunakan menu file tadi, tapi di sini untuk disisipkan ya. Jadi kalau sudah mengetik nanti menyisipkan itu bisa menggunakan blank pack. Terus pack break di sini untuk menjeda halamannya.
Oke, terus berikutnya lagi mungkin yang sering digunakan itu di bagian teks di sini. Itu ada text box, ada nanti word art, ada drop cap. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan nanti kalau sudah waktunya praktek kita pembuatan artikel ya, itu biasanya, atau mungkin nanti kalau kalian mengetik pengen dikreasikan tulisannya itu bisa menggunakan word art. Tuh. Terus yang berikutnya itu adalah menu layout. Nah, menu layout di sini itu yang digunakan secara umum untuk mengatur dan menyesuaikan halaman pada lembar kerja. Di sini untuk grupnya itu ada page setup, paragraf, dan arrange. Untuk page setup di sini itu nanti ada margin, orientation, size, kolom. Nah, mungkin Bapak jelaskan yang pokok-pokok saja dulu ya, nanti yang lain bisa kita pelajari lebih lanjut sambil praktek. Oke, untuk margin di sini itu biasanya untuk mengatur tepian kertas. Jadi nanti kalau kalian mau mengatur menjoroknya berapa dari kanan ke kiri, terus dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ataupun dari bawah ke atas, itu biasanya menggunakan margin di sini. Terus orientation itu untuk mengatur kertasnya, itu nanti mau berdiri atau mungkin tidur, jadi panjangnya itu mau dari atas ke bawah atau memanjangnya dari kanan ke kiri, untuk menggunakan orientation. Di sini biasanya kalau yang berdiri itu portrait, yang menyamping itu namanya landscape. Terus size di sini digunakan untuk mengatur kertasnya. Jadi biasanya yang digunakan itu ada A4 sama F4. Oke, mungkin itu dulu untuk materi pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum ada, Pak. Belum ada, Bapak. Sudah Oke, jelas, belum Pak. ada ya. Masih menyimak semua ya tadi ya? Ya, Pak. Masih, Bapak. Oke, siap. Terus untuk yang berikutnya, kalau kalian tidak ada pertanyaan, silakan Anda coba kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Nah, untuk waktu pengerjaannya nanti kurang lebih kita sepakati aja ya. Kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit. Terus nanti untuk pengerjaannya silahkan kalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin di awal pertemuan kemarin ya. Jadi nanti silahkan kalian berkelompok didiskusikan. Nanti untuk LKPD-nya itu yang sudah dikerjakan silahkan di print kalau misalkan sudah ada yang di print. Kalau tidak nanti silahkan langsung difoto aja atau dicatat sendiri di tulisan. Itu nanti kalian foto hasil pekerjaan Anda, jawabannya apa saja. Nanti setelah itu kalian kirimkan lagi di Google Classroom-nya. Jadi nanti silahkan bisa dikirimkan. Oke, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah selesai ya. Yang lain? 5 menit lagi ya. Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Selesai Belum. semua. Bapak cek di Google Classroom ya. Oke, Bapak cek di Google Ya, Classroom Bapak. dulu. Di sini sudah mengumpulkan semua ya. Nah, di sini Bapak tampilkan salah satu dari teman kalian itu untuk filenya. Ini saya pilih yang agak unik ya. Jadi yang lain mungkin hanya mengumpulkan foto. Ini sudah dikumpulkan dalam lembar kerja. Jadi ini saya rasa kelompoknya Mas Rasid, Pak Ridodio, dan Pak Novian, Mas Novian. Ini mohon maaf. Ini sudah mengumpulkan dengan menggunakan pengetikan. Jadi di sini sudah langsung dikerjakan. Nah, di sini untuk fungsi-fungsinya Bapak lihat itu sudah hampir sempurna, sudah hampir benar semua ya. Jadi yang lain mungkin nanti bisa menyesuaikan. Itu bisa dilihat di sini untuk tabelnya. Sudah mengulang ya. It's time to make first break. Sebentar ada gangguan.
Jalur internetnya nih, Mas Cahyo. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan di tempat Bapak, ada suara yang mungkin masuk dan mengganggu. Nah, kita lanjutkan. Untuk tugasnya itu ya, LKPD sudah selesai semua. Nah, untuk berikutnya, di sini untuk mengecek kemampuan kalian dalam memahami materi, silakan kalian bisa mengerjakan post test yang ada di sini. Seperti tadi waktu kalian mengerjakan pretest, silahkan bisa di-scan barcode-nya atau bisa dibuka Google Classroom-nya, di situ juga sudah di-share. Oke, waktunya sekitar 2 menit juga. Oke, sudah selesai semua ya? Oke. Ya, Pak. Mas Rasid, tadi awalnya pretest dapat nilai berapa? Tadi dapat 50, Pak. Oke, untuk post testnya dapat berapa, Mas? Nambah dikit jadi 70, Pak. Oke, berarti sudah ada beberapa ilmu yang masuk ya. Nah, Ya, nanti Pak. yang lain bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan kalian di awal tadi belum paham, nah di sini nanti harusnya bisa jadi semakin paham. Oke, itu dulu untuk materi pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak Bapak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita simpulkan materi pada pagi hari ini tadi. Itu materinya tentang apa saja? Tentang Word, Pak. Tentang ribbon. Ya, lebih detailnya tentang apa, Mas? Atau Mbak Gusniati? Tentang ribbon, Pak. Ribbon home. Ribbon home. Oke, Mas Novian? Tentang menu sama ribbon yang ada di pengolah kata, Pak, Microsoft Word. Ya. Cepat ya. Jadi hampir sama kurang lebihnya seperti itu. Nanti pengenalan tentang menu dan icon pada Microsoft Office Word. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan fungsi-fungsinya untuk besok sebagai dasar kalian praktek. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan mempraktekkan membuat artikel. Jadi nanti apa yang sudah kita serap ilmunya pada pagi hari ini kita terapkan untuk praktek di minggu depan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, tetapi untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa. Silahkan Mas Novian untuk dipimpin berdoa lagi. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Novian, dan pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih, Terima Pak kasih, Pak Cahyo. Guru. Ya, sama-sama.